Selanjutnya self bias dulu. Selanjutnya self bias. Oke, dia self bias seperti ini, kita langsung ke contoh soal aja. Self bias bentuknya seperti ini. Diketahui RD-nya sekian, VDD-nya sekian, RG-nya sekian, RS-nya sekian, IDSS VP-nya sekian, dan diketahui Y 20 mikrosiemens. Jadi ada yang diketahui RD-nya langsung, ada yang diketahui Y. Kadang-kadang beberapa orang nggak nyebutnya Y, dia nyebutnya G. Sama aja G sama Y ini sama. Cuma tergantung buku yang nyebut, ada buku yang nyebut Y, ada yang buku yang nyebut G. Jadi sama aja. Jadi RD itu akan sama dengan 1 per Y, akan sama dengan 1 per G. Sebenarnya gitu. Jadi sama aja. Cuma beda, ada yang nyebut Y, ada yang nyebut G. Oke, yang ditanya tetap yang pertama adalah Z in. Yang ditanya pertama adalah Z in, Z input, Z output, dan penguatan atau AV. Oke, untuk analisis AC, semua kapasitor di sort. Oke, sebelumnya ini di sini teman-teman bisa lihat, ini sama di sini ada kapasitor bypass. Sehingga nanti bisa jadi kapasitor bypass ini nggak ada, alias dia unbypass. Kalau dia nggak ada, berarti dia jadinya unbypass. Tapi untuk FET saya nggak ngajarin yang unbypass, saya nggak akan ngajarin yang ini. Kenapa? Terlalu rumit. Jadi saya akan selalu ngajarin yang bypass. Jadi yang unbypass kalau teman-teman mau belajar sendiri monggo, tapi saya nggak akan ngajarin karena waktunya juga mepet gitu ya, nggak akan saya ajarin. Jadi ini yang CS ini akan selalu ada, sehingga dia selalu di bypass gitu. Oke, kalau ada kapasitor dia di short circuit, ini juga di short circuit, begitu juga ini di short circuit. Sehingga kalau ini di short circuit, RS akan diparalel dengan short circuit. Sehingga nilai RS yang tadinya 1 kilo ohm, 1 kilo ohm akan diparalel dengan 0 ohm. Berarti hasilnya adalah 0 ohm atau dia short circuit. Jadi gitu. Sehingga di RS nantinya di RS, oke, nantinya nilai RS-nya nggak kelihatan. Oke, nilai RS-nya seolah-olah 0 ohm. Kenapa? Karena dia sudah di short circuit dengan yang sudah di paralel dengan ini. Paralel. Gitu ya. Oke, saya ubah bentuknya jadi seperti ini, sama kayak tadi. G itu dia nyambung ke V-in, dia ada kapasitor, sehingga kapasitor yang ini di short circuit, jadi dia lurus seperti ini. Setelah itu dari G ini dia ke VI, dari G ini dia ke RG. RG-nya setelah itu ke ground, jadi dia di ground. Terus ini defaultnya seperti ini, kotak biru ini defaultnya, ini rangkaian pengganti AC, di D itu dia nyambungnya ke RD terus ke VDD, jadi dia nyambungnya ke RD, VDD-nya dia di off, VDD-nya ini off, karena dia off dia short circuit. Jadi sebenarnya ini kan, jadi kalau di off ini dia langsung masuk ke ground sebenarnya. Dan makanya di sini langsung ke ground. Setelah itu D nyambung ke kapasitor langsung ke V0. Ini juga kapasitornya di short circuit sehingga dia 0 resistansinya, lalu nyambung langsung ke V0. S karena tadi sudah di bypass sehingga seolah-olah dia nggak ada hambatan. Ini sudah di bypass sehingga RS-nya seolah-olah hilang. Kenapa hilang? Karena tadi
sudah di paralel dengan short circuit. Oke, karena balik lagi karena di sini ground, di sini ground, di sini ground. Groundnya saya satuin di sini, dimana semuanya nyambung ke S, saya satuin di sini. Oke, kalau udah jadi gambar ini berarti ya udah langsung aja dihitung. Nggak pakai sulit sebenarnya. Ini langsung aja dihitung. Berarti seperti biasa, saya kasih garis tengah dulu. Garis tengahnya itu di sini. Ini semua adalah sisi input, yang ini semua adalah sisi output. Oke, yang pertama kita cari adalah seperti biasa, kita harus tahu analisis DC dulu. Jadi yang pertama kita harus analisis DC. Kenapa kita harus cari VGS gitu ya? Tapi kemarin kita sudah coba analisis DC ini, kita dapat VGS-nya adalah minus 2,6 volt. Ini yang hitungan kemarin. Dan ID-nya adalah 2,6 miliampere. Ini kalau belum dicari ya teman-teman harus analisis DC. Sebelumnya harus analisis DC. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita tadi tahu nilai Y. Y itu adalah 20 mikrosiemens. Sehingga kita akan punya RD sama dengan 1/20 mikrosiemens. Gitu ya. RD akan sama dengan 1/20 mikrosiemens gitu ya. Sehingga RD kita akan punya nilainya adalah 50 kilo ohm. 50 kilo ohm ya. RD kita dapat. Lalu yang ketiga, kita harus cari GM. Kita harus cari GM. Di mana GM adalah GM 0 dikalikan 1 minus VGS per VP. Gitu ya. 1 minus VGS per VP, sebelumnya kita harus cari GM0 dulu. GM0 adalah 2 dikali IDSS dibagi dengan mutlak VP. Dibagi dengan mutlak VP. Sehingga IDSS-nya adalah 8, berarti 2 dikali 8 miliampere. Dibagi dengan VP-nya adalah minus 6. Hingga kita punya GM0-nya sekitar 2,67 milisiemens. Dari sini kita punya GM sama dengan 2,67 milisiemens. GM0-nya tinggal disubstitusin aja ke ini, tinggal substitusin ke sini. 26 milisiemens dikalikan 1 dikurangi VGS-nya adalah minus 6. Sorry, VGS-nya itu minus 2,6. 2,6 volt dibagi dengan minus 6 volt. Minus 6 volt itu apa? VP-nya. Nilainya adalah sekitar di 1,51 milisiemens. Akan punya ini. Lanjut, selanjutnya kita akan nyari ZI. ZI adalah semua resistansi yang ada di sisi input. Otomatis dia hanya RG, berarti ZI akan sama dengan RG, di mana nilainya adalah 1 mega ohm. Z0 merupakan semua resistansi yang ada di titik output. Berarti RD besar dan RD kecil, dia di paralel. Berarti Z0 adalah RD kecil di paralel dengan
Bentar. LD kecil diparalel dengan LD besar. LD kecilnya tadi adalah 50 kilo ohm. LD besarnya adalah sekitar 3,3 kilo ohm. Gitu ya. Kita paralel. Nah, seperti ini. Kalau paralelnya ini kan 50 kilo ohm ini kan hampir lebih dari 10 kalinya si 3,3. Jadi hasilnya pasti mendekati 3,3. Jadi kita anggap aja 3,3. Kalau mau dihitung biasa silahkan. Paling bedanya 0, sekianan. Jadi saya anggap di sini nilainya Z0 adalah 3,3 kilo ohm. Gitu ya. Oke, terakhir adalah untuk AV. AV. Salah. Kita untuk AV. AV sama dengan V0 dibagi Vin. V0-nya sama seperti yang tadi. Sama seperti yang fixed bias. V0-nya itu sama dengan minus GM dikali VGS dikali Z0. Sebenarnya sama. Kenapa? Penjelasannya sama seperti yang di fixed bias tadi. Karena emang ya sama gitu. Z0. Jadi sama penjelasannya. Langsung dibagi aja. Vin-nya adalah kita lihat di sini. Vin-nya itu adalah sama kayak tadi. Vin itu di sini berarti Vin adalah VGS. Langsung dibagi saja dengan VGS. VGS-nya habis. Berarti kita akan punya AV minus GM dikali Z0 dikali Z0 minus GM dikali Z0. Berarti minus GM-nya adalah 1,51 milisiemens sama dengan minus 1,51 milisiemens dikalikan Z0. Z0-nya adalah 3,3 kilo ohm. Lagi mili sama kilo habis, Siemens sama ohm habis. Sehingga kita akan punya AV akan sama dengan minus 1,51 dikali 3,3. Hasilnya itu sekitar minus, bentar saya hitung dulu. Sekitar minus 1,51 dikali 3,3. Sekitar minus 4,9. 4,98 kali. Nah, ini jawabannya. Jadi, kalau yang bypass gimana, Pak? Kalau yang unbypass gimana, Pak? Saya nggak akan ngajarin yang unbypass. Kenapa? Karena cukup rumit penurunannya. Penurunannya cukup rumit. Dan rumusnya pun kalau diapalin juga saya nggak apal-apal dari dulu. Gimana kalian gitu istilahnya. Jadi, saya nggak akan ngajarin yang unbypass untuk FET. Saya ajarinnya akan saya bypass terus sehingga nggak perlu didalami lah. Kalau mau tahu silahkan baca sendiri. Gitu ya. Itu untuk voltage divider.